Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau unboxing jam tangan Seiko, tipenya mana ya? SRPD 59. Ya, jadi ini saya beli online di toko. Nanti tokonya saya saya kasih di deskripsi ya. Ini sampainya cepet banget, terus ya packingnya juga oke. Tadi banyak pakai bubble wrap ya. Oke, langsung aja kita buka. Ada apa isinya. Di dalam box ini ada ini box jam tangannya, kemudian ada ini buku ya. Oke, kita lihat apa ini isinya. Ini buku garansi. Jadi Seiko yang resmi itu dilengkapi dengan kartu garansinya ya. Nah, ini pembelian tanggal 29 April 2020. Tipenya seri Seiko SRPD 59 ya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian ini adalah buku instruksinya ya, manualnya. Ini ada bahasa Dutch, mana Jerman ya, itu Belanda, terus Prancis, Itali, Spanyol, Portugis ya, lain-lain, terus Rusia, Jepang, Arab ya, banyak ya. Ini automatic watch kaliber. Ini kayaknya tipe-tipe mesinnya ya, mesin otomatiknya. Oke, kita simpan sini. Terus kita buka apa ini isinya. Wah, tuh. Packingnya safety banget ya. Benar-benar safety, sampai semua dalam-dalamnya dikasih bubble wrap. Oke, nih kosong. Kita singkirin dulu kotaknya. Ini dia jamnya. Ini bantalan jamnya ya. Ini dia jamnya Seiko 5 dengan logo 5 baru, dengan tipe serial SRPD 59 ya. Ini dialnya warna orange. Ini kayaknya bagus banget ya finishingnya. Sebenarnya saya ini baru pertama kali saya punya jam Seiko, dan karena sebelum-sebelumnya saya lebih suka pakai jam-jam sport ya, kayak G-Shock atau Pro-Trek. Kemudian saya mulai melirik Seiko, kayaknya ini yang bikin saya jatuh hati. Oke, jadi untuk spek-speknya ya sedikit banyak, mungkin kalau saya salah
tolong dikoreksi ya. Jadi ini tipe SRPD 59 dengan dial warna orange. Terus ini crown ya ada di angka 4 ya. Ciri khas kayak, setahu saya kayak Seiko driver ya, yang SKX gitu kan. Kemudian day date-nya ada di angka 3 ya. Terus ini bezelnya berwarna hitam dengan aksen nomornya ini berwarna emas ya. Ini halus banget ya ininya, bezelnya. Ini nggak halus ya. Nah, ini mungkin juga bisa berfungsi sebagai timer. Oke, ini strapnya ini rantai ya, bahannya stainless steel. Ini juga case-nya bahannya stainless steel ya, stainless steel dengan finishing stainless di sini dan polish di bagian rantainya. Untuk bagian backcase-nya ini see-through case ya, kalau nggak salah istilahnya. Ini jadi kelihatan banget tuh ininya, apa namanya, si mesinnya ya, mesin dengan kode mesin itu kalau nggak salah 4R36. Katanya sih mesinnya lumayan bagus ya untuk jam Seiko yang sekelas. Menurut saya ini entry level karena harganya juga cukup murah dan nggak terlalu mahal juga, tapi ya nggak terlalu murah juga ya, tapi lumayan lah untuk harga jam ini. Susah juga ya bilangnya. Oke, kita lihat folding strapnya ya. Ini oke ya, ini juga dia tight juga kayaknya, jadi nggak bakal gampang lepas ya. 24 jewels ya. Ini mesin Seiko yang lumayan keluaran terbaru katanya tuh. SRPD 59K1 kaliber 4R36. Nah, jadi ini ukuran case-nya ini itu sekitar 42,5 mm dengan tebal case-nya ini sekitar 13,5 mm ya. Jadi nggak terlalu besar juga, nggak terlalu kecil, dan juga ketebalan ini juga nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis ya. Oke lah ya, untuk sebetulnya untuk ukuran tangan-tangan yang nggak terlalu kecil atau nggak terlalu besar nih, untuk ukuran tangan saya kayaknya masih oke lah ya, masih cocok. Mungkin kedepannya saya bisa ganti strapnya ini dengan strap rubber, karena sebetulnya juga kayaknya menggunakan strap stainless ini bobot jam itu jadi
lebih berat ya daripada pakai strap rubber ya. Ini untuk untuk penyetelan rantainya juga udah ada petunjuk-petunjuknya tuh ya. Jadi katanya si model ini adalah kembaran dari Seiko SKX yang udah discontinue produksinya ya. Walaupun ya sebetulnya kalau saya perhatikan memang mirip ya casingnya, tapi kayaknya ini untuk diving ini nggak bisa ya, karena ini hanya 10 bar, artinya sekitar 100 meter ya kedalaman water resistnya. Nggak seperti jam-jam scuba diving lainnya ya, sekitar minimal itu ya 150 meter ya sampai 200 meter. Jadi kalau yang XHS itu setahu saya itu adalah jam diving dengan sertifikasi dari PADI ya, Asosiasi Diving. Jadi ada sertifikasinya. Kalau ini kayaknya hanya untuk ya berenang-berenang cetek-cetek ya, masih oke lah kedalaman 10-20 meter, karena memang sebetulnya saya juga bukan seorang penyelam gitu. Jadi menurut saya ini cukup ya, dengan harga antara 2 juta sampai dengan 2 juta atau 3.200.000 ya, dengan kalau nggak salah itu ada sekitar 27 varian baru di tipe SRPD ini ya. Ya ini cukup worth it lah ya, karena ada banyak warna, kemudian warna dialnya, warna bezelnya, tipe strapnya ada yang tipe NATO ya, strap NATO, dan ada yang rubber juga dengan lapisan kulit di tengahnya. Kemudian juga ada yang casingnya ini berwarna gelap ya, dengan finishing itu seperti cat sunblasting. Nah ini untuk pengisian dayanya bisa hand winding, ini dengan hand winding ya, kita bisa putar ininya crownnya searah jarum jam, atau juga dengan pergerakan dari tangan kita kalau kita pakai itu ya. Ini ada semacam bandul-bandulnya gitu ya. Jadi kalau kita pakai ini bandul yang bergerak, maka dia juga berfungsi sebagai pengisi daya ya. Nah kalau untuk ketahanan berapa lamanya saya belum coba, tapi ya kemungkinan bisa lebih dari 2 hari mungkin ya, kalau dalam keadaan tidak terpakai ya. Cukup oke menurut saya ya, finishingnya halus, bagus. Ya mungkin cukup sekian unboxing dan sedikit review dari saya tentang Seiko 5 yang baru ini ya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe dan share video saya kalau Anda suka, dan subscribe itu tidak bayar alias gratis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.